Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Xeon ya Dade. Ini Xeon ganteng amat ya tumben ya. Nah, ownernya datang request mau peremajaan mesin aja ya guys ya. Udah terlihat juga sih motornya emang kerawat ya guys ya. Jadi wah udah ganteng dah pokoknya. Terus kebetulan kata ownernya juga udah lama nggak servis besar ya Dade. Oke, jadi langsung saja kita parkirin ke tempat pitnya bos Febri ya Dade. Mantap jiwa pokoknya mah. Nah, biasanya kalau motor penampakannya udah kayak begini, udah dah biasanya tuh udah sehat motor mah ya guys ya. Jadi kita udah nggak pusing-pusing gitu guys ya. Jadi bener-bener tinggal fokus untuk melakukan pembersihan. Nah, ini channel dari ownernya ya guys. Udah tonton tuh, Mas Jaki namanya. Oke, langsung saja mari kita lakukan pembongkaran pada bagian throttle bodinya terlebih dahulu ya guys ya. Eits, mandi bisa kali, mandi buset kayak paman berkacamata ya. Kayak orang Pakistan sawang-sawangannya itu mekanik ya guys ya. Oke, sebelum itu mari kita pisahkan dulu antara rangka dan permesinannya ya Dade. Mantap jiwa, kita pinggirin dulu di sana. Nah, eta, iya itu dipinggirin. Waduh, dalam banget itu boleh dilihat. Oke, ini dia gambaran dari permesinan. Buset, permesinannya glowing begini guys. Ora sepele, ora sepele. Nah, untuk throttle bodinya ini, Doi masih menggunakan yang standar. Kondisi ini aman sentosa ya guys ya. Bisa terlihat tuh ya, orang kalau udah servis rutinnya rajin tuh ya. Nah, kayak begini dah gambaran deh, bersih motornya ya guys ya. Jadi nggak pusing-pusing, motor kagak enak dipakai dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya ada pada bagian cangklong businya. Terlihat bahwasanya udah kropos karena usia yang bikin pengampian tuh jadi kurang maksimal. Solusinya nanti akan kita lakukan pergantian. Nah, langsung saja mari kita lakukan pembongkaran pada permesinannya secara keseluruhan ya Dade. Dan mari kita lihat keburikannya bareng-bareng. Untuk kondisi bloknya ini Doi masih menggunakan yang standar. Kondisinya ini udah ada yang ngegentong ya guys. Karena usia yang bikin motor tuh jadi ngebul tipis. Nah, ini karena tipikal blok yang nggak bisa di quarter alias ok di hasil ya Dade. Makanya orang-orang manggilnya tuh pampir oli. Nah, ini penyebabnya guys. Kalau udah baret dah pusing dah biasanya begitu. Terus untuk sehernya ini ringnya udah pada macet karena usia yang bisa bikin motor jadi ngebul tipis dan olinya cepet nyusut ya Dade. Jadi solusinya nanti akan kita lakukan pergantian nih Besti. Oke, untuk tonjokan ketengnya ini juga udah lumayan ambles ya guys karena usia yang bisa bikin motor jadi berisik permesinannya. Nanti akan kita lakukan pergantian. Dan untuk headnya ini Doi masih menggunakan yang standar. Kondisinya ini aman sentosa ya Besti. Mantap. Begitupun juga dengan bagian noken asnya, Doi masih menggunakan yang standar. Kondisinya ini aman sentosa ya Dade. Baik dari sisi bearingnya maupun dari sisi gundukannya. Begitupun juga dengan pelatuknya, Doi masih menggunakan yang standar. Kondisi ini aman sentosa ya guys ya. Baik dari in dan X-nya dua-duanya aman sentosa nih Besti. Terus untuk perklep ini kondisinya aman sentosa, masih pakai yang standar. Dan untuk businya ini terlihat udah capek. Lo lihat tuh ujung-ujungnya udah putih gitu, menandakan busi ini udah kurang bagus pengapiannya guys ya. Udah baiknya mah diganti kalau busi begini ya Dade. Terus selanjutnya kita beralih ke bagian persivitian duniawinya. Di sini kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan, kita lakukan pengecekan secara keseluruhan. Dan mari kita lihat keburikannya bareng ya Dade. Oke, untuk rumah rollernya ini kondisinya aman sentosa, hanya perlu kita lakukan sedikit pembersihan saja ya Dade. Mantap. Dan untuk kipas bulinya ini juga kondisinya aman sentosa ya Dade. Mantap. Dan untuk rollernya Doi udah pakai yang racing, ukurannya tuh 11 gram rata ya guys. Dan untuk kondisinya terlihat udah ada yang peyang ya guys, dikarenakan usia wajar. Bisa bikin motor jadi berisik. Selain itu bikin performa juga tidak maksimal ya guys ya. Ini berpengaruh banget pada tarikan kalau roller lu bopak ya Dade. Dan untuk fan belt, nah kita coba cek dan ternyata fan beltnya ini masih aman sentosa ya Dade. Jadi nggak kita lakukan pergantian. Dan untuk puli belakang ini secara keseluruhan terlihat aman sentosa ya guys ya. Doi pakai kampas ganda yang standar. Alhamdulillahnya masih aman sentosa. Dan untuk mangkok gandanya ini sudah dilakukan pengeboran dan pengkartelan ya Dade. Udah aman berarti ya. Terus untuk slidernya ini kondisinya ya Allah udah usia banget, ini mah udah oblak ya Dade.
Dek. Jadi mau nggak mau harus kita lakukan pergantian nih. Oke, setelah persifitiannya sudah kita lakukan penganalisaan secara keseluruhan, di sini kita cek juga bagian krek asnya ya guys, ada yang oblak apa enggak. Alhamdulillah aman sentosa. Jadi setelah sudah kita analisa secara keseluruhan, di sini kita kasih tahu ke ownernya, kita infoin bahwasannya ada beberapa part yang harus dilakukan pergantian ya Dadi. Kita meminta izin di sini dan ownernya menyetujui untuk melakukan pergantian. Jadi langsung saja kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada permesinannya beserta CVT-nya ini ya Dadi. Untuk pistonnya di sini kita ganti baru pakai original Yamaha WKWK 1 set dengan ringnya juga beserta tonjokan ketengnya juga kita lakukan pergantian ya Dadi. Mantap, mantap. Oke. Ring oli nih guys. Nggak boleh sejajar antara sambungan dengan sambungan yang lain. Oh iya. Terus ini tuh ring yang tengah, yang permukaannya lebih tajam. Nah, Itu nomor 2. oke. Nah, yang paling atas itu yang permukaannya halus atau ditandai dengan kode 1R kalau di Yamaha. Nah, yang tadi apa? RN. Bentar. Oh iya, RN. Oke. Oke, untuk bloknya ini di sini kita pakaiin standar saja ya guys ya. Original WKWK beserta packing head dan packing blocknya ya Dadi. Langsung saja mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada bagian blok beserta headnya ini ya guys ya. Tentu saja kita berikan pelumas dikit-dikit lah supaya nggak peret bet dah pokoknya mah. Oke, untuk seal cap di sini seperti biasa kita pakai Suzuki andalan kita. Langsung saja mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada antek-antek perheadannya ini ya Dadi. Dan ini dia hasil setelah headnya sudah kita lakukan perakitan secara keseluruhan. Jos King Jos Pak. Setelah sudah kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada bagian headnya, di sini kita lakukan pemasangan pada bagian blok beserta headnya ke motornya ya Dadi. Untuk kaki-kakinya di sini kita kencangkan dan menggunakan kunci torsi agar pengencangannya itu presisi. Tentu saja untuk klepnya di sini kita lakukan penyetingan ya guys ya, menyesuaikan dengan kebutuhan mekanik kita. Oke, setelah semuanya sudah selesai, langsung saja kita satukan antara permesinan beserta rangkanya ini ya guys ya. Mantap, akhirnya kelar juga ya Dadi. Oke, setelah permesinannya semua sudah selesai, di sini persivitiannya kita lakukan pembersihan secara keseluruhan ya Dadi. Mantap. Nah, untuk rollernya di sini kita pakai RX Racing yang 11 gram, busi kita pakai ngok, kampas ganda Daytoni, dan slider kita pakein Honda ya Dadi. Yamaha nih hampura. Langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada persivitiannya. Dan habis ini langsung saja mari kita cek sound. Oke guys, jadi kita barusan aja nih kelar buat proses servis besar motor Xeon ini guys. Yang dimana motor ini tuh keluhan awalnya di bagian mesin tuh nggak ada guys. Jadi emang ownernya tuh pengen peremajaan mesin aja. Dan bener banget tadi pas kita bongkar buat bagian permesinannya, itu bagian bloknya udah ada yang sedikit ngegentong. Dan jadi sekalian aja kita lakukan pergantian nih biar maksimal ya guys ya untuk proses servis besar kali ini. Dan sekarang lagi kita bawa jalan-jalan buat kita tes nih apakah ada masalah lain atau enggak. Dan oke, kita jalan-jalan dulu ya.
Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subreka. Dan nyalakan loncengnya supaya lu baru tahu pas gue lagi upload video Jos Ginjospar gue. Nggak lu klik loncengnya, gue gedek lu. Thanks for watching dan salam Jos Ginjospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.